Mohon maaf Pak, kata Pak Budi. Bingung setengah takut. Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus pergi ke? Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu, lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sastri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat. Tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus. Meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk, memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini, hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sastri, yang membuat bingung, di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sastri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sastri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sastri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia. Terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asirih menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sastri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sastri, Pak Budi menatap Bu Asirih dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asirih pergi ke pondok yang dilarang. Namun, Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asirih. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Ndoro Sastri hanya duduk di atas kursi goyangnya melihat Pak Budi. Ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk.
Dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Doro Sasri bicara, "Nak, minggu depan antar ibu ya ke sebuah gunung. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya? Menginap berapa hari, Doro? Bisa 3 hari, bisa juga 2 hari. Tergantung urusannya selesai apa belum." "Nggih, Doro, bisa," tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya, ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan, itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Ndoronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi. Namun Doro Sasri menghentikannya sejenak. "Sebentar dong, Nak. Ibu belum selesai bicara." Pak Budi pun kembali duduk. "Begini, Nak. Besok selagi mengantarkan ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah, nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya, Nak?" Tutur kata Doro Sasri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat kali ini?